Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan bicara sesuatu yang seru banget, yaitu Bitcoin halving. Kita ngobrol tentang 3 hal, yaitu pertama, kenapa halving ini penting. Kedua, kenapa halving yang 2020 ini lebih penting dibanding halving 2016 dan 2012. Ketiga, gimana harganya. Nah, itu yang paling seru. Kita bahas satu persatu. Pertama, kenapa Bitcoin halving ini penting? Penting karena pertama, event ini menunjukkan bahwa Bitcoin halving ini nggak bisa diundur, nggak bisa dipercepat, nggak bisa di stop sama siapapun, sama institusi manapun, sama orang kaya manapun, sama pemerintah manapun. Nggak bisa di stop, nggak bisa diundur, nggak bisa dipercepat. Kedua, hasil mining itu akan berkurang di 12,5 Bitcoin ke 6/4 Bitcoin. Ini nggak bisa dirubah. Misalnya ada miners yang nggak mau, gue nggak mau dari 12,5 ke 6, gue pengennya tetap 12,5 Bitcoin. Yang nggak bisa. Kalau mereka nggak mau, ya stop mining Bitcoin aja. Jadi ini nunjukin bahwa Bitcoin itu decentralized, nggak bisa diatur sama pihak manapun yang centralized, walaupun mereka nggak suka. Terus event halving ini juga nunjukin kalau setelah halving Bitcoin itu makin langka. Halving makin langka, halving lagi makin langka lagi. Soalnya produksi Bitcoin akan berkurang. Supply Bitcoin itu, penambahan supply Bitcoin akan berkurang seiring dengan waktu. Setiap 4 tahun makin berkurang lagi. Hal yang kedua yang kita mau ngobrol, kenapa halving 2020 ini lebih penting dibanding 2016 dan 2012? Jawabannya karena halving yang sekarang bikin Bitcoin itu lebih langka dari emas. Karena dengan halving yang sekarang, inflasi Bitcoin itu akan jadi 1,8% per tahun. Sedangkan emas itu 2% per tahun. Sedangkan semua orang udah tahu emas itu salah satu yang paling langka di dunia. Untuk uang, sekarang emas paling langka di dunia. Tapi setelah halving ini, Bitcoin jadi lebih langka dari emas. Jadi Bitcoin itu jadi uang yang paling langka di dunia, karena inflasinya paling rendah di dunia. Dan ini sekali lagi nggak bisa dirubah. Gara-gara sekarang inflasi Bitcoin itu lebih rendah dari emas, kira-kira bakal lebih banyak orang yang mau beli atau sama-sama aja? Menurut saya lebih banyak orang yang mau beli. Karena sekarang Bitcoin itu udah beda dibanding halving 2016. Halving 2016, walaupun Bitcoin lebih langka dibanding sebelumnya, tapi Bitcoin tidak lebih langka dibanding emas. Inflasinya masih lebih tinggi dibanding emas. Dengan halving yang sekarang, orang akan lihat bahwa sekarang Bitcoin itu malah lebih susah diproduksi dibanding emas. Apa mereka nggak pindahin uangnya sebagian ke Bitcoin? Jadi halving yang sekarang itu makin memicu demand untuk orang beli Bitcoin. Makanya kenapa Bitcoin yang sekarang itu lebih penting dibanding halving yang sebelumnya. Lalu baru-baru ini ada orang bilioner namanya Paul Tudor Jones. Dia bilang Bitcoin sekarang itu mirip sama emas di tahun 70-an, mengingatkan dia ke emas tahun 70-an. Kalau kita lihat grafik harga emas tahun 70 sampai 80, selama 10 tahun itu harga emas naik 20 kali lipat. Nah, nggak tahu apa itu akan terjadi di Bitcoin, cuma waktu yang akan jawab. Cuma menurut si Paul Tudor Jones, Bitcoin sekarang tuh ngingetin dia ke emas tahun 70. Kita lihat nanti. Nah, sekarang hal yang ketiga yang kita mau ngobrol, gimana pengaruh halving ke harga Bitcoin? Menurut saya halving yang kali ini itu akan menaikkan harga Bitcoin seperti halving sebelumnya. Kalau kita lihat halving sebelumnya, halving 2012, harga Bitcoin itu naik 10 kali lipat dalam 1 tahun. Sebelum halving 2012, harga Bitcoin sekitar 150.000. 1 tahun kemudian sekitar 1,5 juta, naik 10 kali lipat. Terus 2016 halving, naik 25 kali lipat dalam 1,5 tahun. Jadi sebelum halving sekitar 10 juta, setelah halving 1,5 tahun kemudian, yaitu akhir 2017, Desember 2017, harganya sekitar 250 juta, naik 25 kali lipat. Sekarang sebelum halving harga Bitcoin 130 juta, kira-kira bisa naik berapa kali? Kalau 2012 naik 10 kali, 2016 naik 25 kali, sekarang naik berapa kali? Masa sih nggak bisa naik 3 kali? Masa nggak bisa naik 5 kali? Menurut saya sangat masuk akal. Makin banyak bilioner masuk, walaupun sekarang sudah ada futures, banyak yang bilang futures itu mempengaruhi harga negatif juga. Tapi sekarang, ingat yang tadi, halving yang sekarang itu Bitcoin lebih langka, lebih sulit diproduksi dibanding emas. Jadi menurut saya masa sih nggak bisa naik 3 kali lipat setelah halving? Tapi bukan waktu dalam beberapa bulan, mungkin 1 tahun, 1,5 tahun setelah halving. Nah, sekarang untuk pertimbangan, kalau kita lihat sekarang itu sebelum halving itu miners tuh memproduksi 1.800 Bitcoin per hari. Kalau kita anggap harga Bitcoin 130 juta, karena sekarang kita untuk penyederhanaan kita anggap miners itu menjual semua Bitcoin yang mereka dapat setiap hari. Jadi setiap hari mereka jual 1.800 Bitcoin kali 130 juta, yang mau dijual itu 234 miliar rupiah per hari. Supaya harganya bisa
tetap di 130 juta, uang yang perlu masuk beli Bitcoin itu berapa? Kira-kira 234 M juga. Jumlah uang yang mau dijual sama dengan jumlah yang mau beli kira-kira sama, harganya akan tetap. Tapi kita lihat setelah halving miners cuma akan bisa produksi 900 Bitcoin per hari. Kalau harganya tetap 130 juta, jadi untuk mempertahankan harga setelah halving 900 Bitcoin kali 130 juta itu cuma 117 M. Uang yang masuk untuk beli Bitcoin cuma perlu 117 M. Kira-kira setelah halving uang yang masuk akan berkurang jadi setengahnya atau sama aja atau bahkan lebih. Menurut saya malah lebih mungkin akan lebih banyak dari 234 M. Jadi kalau kita lihat 900 Bitcoin kali harga 260 juta, jadi harganya 2 kali lipat, baru menghasilkan 234 M. Karena hasil Bitcoin berkurang jadi setengahnya, otomatis supaya hasil akhirnya sama, harga Bitcoin per satu Bitcoinnya harus naik 2 kali lipat. Nah, ini penyederhanaan, tapi ini untuk bahan pertimbangan ke depan harga seperti apa. Nah, sedangkan demand sekarang naik karena halving yang sekarang bikin Bitcoin lebih langka dibanding emas. Jadi kira-kira uang yang masuk akan tetap atau bahkan akan kurang jadi 117 M atau akan tetap 234 M atau malah lebih dari itu. Menurut saya lebih dari itu. Di description saya udah taruh berbagai technical analysis dari berbagai experts, beda-beda teori, beda-beda alat yang digunakan. Silakan lihat sendiri menurut mereka harga Bitcoin bisa sampai berapa nantinya setelah halving dan jangka waktunya berapa lama. Kita ketemu di video selanjutnya.